saya pernah tangani anak yang ada masalahnya di apa di orang tua. Kenapa? Jadi Orang tua kenapa? Ya, silakan, silakan. ada orang tua bermasalah di dalam keluarga, orang tua yang satu dengan orang tua yang lain. Jadi anak mereka dua-duanya ada di satu sekolah. Nah, kemudian masalah orang tua itu mereka di sekolah, anak ini juga tidak mau kita gabungkan di satu kelompok untuk tugas begitu kita kasih, tapi dia tidak mau menghindar, dia tidak mau gabung dengan temannya yang satu yang pernah ada masalah, dan itu kita sulit atasi. Jadi saya minta langkah apa yang kita bisa buat untuk menangani masalah yang di orang tua punya mereka bawa ke sekolah. Itu yang pertama yang saya tanya. Bisa dengar Kak, Pak? Bisa. Oke. Udah? Saya lanjut. Ya. Yang kedua, ada siswa yang cenderung mendengar orang tua daripada guru. Dan apa yang diajarkan oleh guru di sekolah itu dia pantai semua karena dia lebih ke orang tua. Sedangkan materi yang disampaikan oleh kita di sekolah itu dia tidak menerima dengan baik karena lebih cenderung dengar orang tua. Dan untuk menangani anak seperti ini, apa yang kita bisa buat, langkah apa yang saya sebagai guru, langkah apa yang saya bisa buat? Terima kasih, demikian. Baik, ya ini sebenarnya bisa disurvei juga ini untuk teman-teman ya, untuk bisa melihat pandangan tersebut ya. Tapi saya coba jawab ya. Jadi menjawab itu lewat penelitian ya. Teman-teman begini cara menjawab ini dengan penelitian ya. Kalau kita ingin, itu kan tadi realitas. Jadi realitas di sekolah itu ada orang tua ya, murid yang kemudian muridnya tidak bisa digabungkan gitu kan. Kemudian jadi kalau muridnya digabungkan itu ada dua orang tua punya anak yang bersekolah di tempat yang sama. Jadi orang tuanya tidak mau anaknya itu bergabung dengan anak orang tua yang kedua itu. Kemudian pertanyaannya bagaimana begitu kan ya. Jadi pakai teori dulu teman-teman cara menjawabnya, tapi tergantung nanti di budayanya di mana di sana. Jadi cari teorinya dulu. Ini cara menjawab penelitian ya teman-teman ya. Cari teorinya. Jadi kalau cari seperti itu kan berarti Anda cari teori konflik ya. Misalnya saya mencari teori konflik dulu lah. Yang pertama itu adalah teori klaster gitu. Jadi kalau sudah konfliknya berat, tolong ya perhatikan ya. Kalau konfliknya berat, maka yang jalan pertama itu supaya jangan terjadi kerusuhan itu adalah membuat klaster. Teorinya begitu. Buat klaster. Tapi klaster itu kan bukan berarti aman. Itu hanyalah tahap awal untuk tidak terjadinya konflik kekerasan lah. Berarti ada buat klaster. Karena itu kan mereka tidak mau digabung kan. Karena tujuannya tidak mau konflik langsung kan. Jadi buat klaster. Oke. Dibuat dulu sementara. Berapa lama sih dibuat klaster? Tadi kan saya jelaskan. Maka berarti yang kedua, guru harus membawa atau memberikan konseling atau membawa orang tua itu mengerti mengenai penyelesaian konflik. Jelaskan berarti mesti ada sebuah usaha bagaimana sih mengintegrasikan atau paling tidak ada dua kelompok itu bisa terjadi integrasi. Jadi kalau ada kecurigaan, kalau ada masalah, itu kan bisa terselesaikan. Jadi ada usaha-usaha lah untuk mengadakan pendekatan, adakan integrasi, gitu kan. Nanti kalau sudah ada usaha-usaha pendekatan integrasi, itu kan akan berkurang kekhawatiran terhadap konfliknya. Kemudian juga libatkan orang-orang lain juga yang mengerti, dalam arti kata bukan mengurusi konflik ya, bagaimana membuat sebuah integrasi dari yang sedang ada masalah atau konflik gitu. Jadi bisa pertama mulai dari konseling ke orang tuanya, konseling ke anak-anaknya, ya kan? Kemudian juga
diajak guru orang tua itu bersama-sama dengan gurunya, bertemuan bersama begitu kan, dan kemudian buatlah bagaimana ada integrasi kerjasama gitu antara guru-guru dan guru-guru dengan orang tua, demikian juga antar murid begitu kan. Nah itu nanti klaster itu kan akan menjadi cair, ya kan. Ketika klaster itu menjadi cair, maka tidak ada lagi klaster, mereka tidak akan keberatan untuk dicampur. Nah gitu. Jadi caranya tuh jangan kita memaksakan, harus ada teorinya dulu. Ya seperti itu. Jadi saya jelaskan yang pertama seperti itu ya, untuk kasus yang pertama. Aduh, kasus yang kedua tadi apa? Lupa, saya lupa sedikit. Kasus yang kedua apa tadi? Halo? Pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua begini Pak. Ada siswa yang cenderung dengar orang tua daripada guru karena dia dengan demikian dia tidak mau dengar guru apa yang disampaikan, khususnya dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru dalam belajar mengajar. Jadi, baik. Tapi saya pikir kita harus punya pikiran yang cukup baik. Kalau sampai murid itu percaya kepada orang tua, bersyukur kan ya. Berarti dia punya kebanggaan ya kepada orang tua. Jadi guru tidak perlu mengambil itu. Tapi kan dia juga mesti dengar yang lain kan. Nah itu dia persoalannya. Nah biasanya kalau seorang murid kita cari teorinya, kalau sampai seorang itu sangat tertutup dengan pandangan orang lain, dia hanya untuk orang tuanya saja, ya atau mungkin berarti biasanya ada apa teorinya? Ada kebanggaan yang berlebihan terhadap orang itu, kemudian ada eksklusivisme, tidak suka bergaul dengan orang lain, kemudian wawasan yang kurang, begitu kan? Coba disurvei, kira-kira apa? Variabel apa saja yang mempengaruhi sampai dia tidak mau menerima guru, hanya mau orang tua? Coba dicari apa saja yang berpengaruh, itu kan? Apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan siswa, sehingga siswa tidak bisa menerima pandangan guru dan hanya mau menerima orang tuanya saja. Ditanya itu. Nah kemudian disurvei juga tuh, kenapa begitu? Kalau orang hanya mau menerima satu saja, tidak mau menerima yang lain, ya berarti apa saja yang mempengaruhi dia? Pertama, tadi kan saya katakan, bisa jadi siswa ini kurang ada kerjasama dengan orang lain, kurang ada kerjasama dengan atau punya wawasan yang luas lah gitu. Gitu. Kemudian juga orang tuanya juga mungkin terlalu otoriter kali mungkin kan, terlalu indoktrinasi gitu. Nah, coba orang tuanya juga diajak gitu. Jadi adanya berarti dari variabel-variabel yang mempengaruhi itu kita lihat. Kalau memang anak itu terlalu percaya orang tua kan sebenarnya bagus. Tapi pertanyaan kedua, kenapa orang tuanya tidak memberikan wawasan yang luas kepada anaknya? Gitu kan? Berarti gurunya mesti mengajak orang tua untuk memperluas wawasan anaknya. Kalau persoalannya adalah anak itu terlalu eksklusif gitu. Hanya bangga kepada orang tua, tidak percaya dengan guru. Berarti guru mesti menggandeng orang tua, bekerja sama dengan orang tua, kemudian orang tuanya memberikan wawasan kepada muridnya. Supaya muridnya itu kemudian menerima juga pandangan guru. Meskipun ada perbedaan, ada pertentangan, tidak apa-apa, namanya juga proses belajar. Jadi dia tidak sembarang menolak begitu. Kemudian yang kedua, kalau persoalannya adalah siswanya, bukan orang tuanya, maka siswanya ini mesti diajak untuk juga melihat atau memperluas wawasannya dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi contohnya begini, kalau dianggap orang tuanya yang paling pintar dari segala-galanya, buatlah acara-acara penting di sekolah yang mengundang juga orang tua lain, betul, keluarga lain, orang tua siswa ataupun juga tokoh lain di kampus di sekolah itu, dan nanti siswa itu melihat, oh ternyata ada banyak pandangan gitu, ada banyak pemikiran, dan dia mulai bisa mensintesiskan ya, oh ini seperti ini seperti ini gitu. Jadi caranya adalah itu, memberikan alternatif untuk siswa itu mulai berpikir. Kemudian yang selanjutnya adalah dia tidak boleh mengklaim bahwa ya jawaban benar itu hanya dari satu gitu. Nah guru juga mesti begitu.
Jangan merasa jawaban guru itu paling benar, yang lain tidak benar. Jangan. Biarkan juga diberikan kepada siswa untuk berpikir untuk maju gitu ya. Jadi saya selalu katakan guru-guru sekarang ini mesti hati-hati. Jangan menganggap bahwa jawaban guru itu yang terbaik. Ya. Jadi siswa tidak boleh memiliki alternatif. Berikan aja mereka kesempatan, tetapi mesti ada dasar argumentasinya. Ya. Nah, ini pembelajaran seperti ini menarik begitu. Jadi jangan kita langsung tersinggung. Tidak apa-apa tuh. Jadi lihat, kalau siswa kita begitu percaya kepada orang tua, itu baik sebenarnya menurut saya. Karena berarti ada orang yang dipercaya dan ini bagus. Tapi kan tidak cukup, dia mesti dikembangkan, gitu ya. Seperti itu. Ini kalau mau buat penelitian-penelitian seperti itu juga bisa-bisa aja sih, ya. Kalau melihat coba aja di survei gitu ya, di siswa gitu, ditanya kan, misalnya mengenai siapa sih yang paling dipercaya, guru atau orang tua siswanya. Nanti dibagikan hasil surveinya. Ada yang kepada orang tua, ada yang kepada guru, gitu kan. Terus ditanya, kenapa percaya orang tua? Kenapa percaya guru? Dibagikan lagi hasil surveinya. Gitu ya. Bisa juga berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka, tidak tertutup ya. Tapi kalau survei, sebaiknya tertutup. Jadi, kalau pertanyaan tertutup, buat begini, pilihan jawabannya itu ditentukan oleh gurunya, gitu ya. Sehingga siswa tinggal memilih. Dan kemudian diberitahukan kepada mereka bahwa pilihan-pilihan itu ada variasinya gitu. Seperti itu. Dan dengan demikian mereka akan berpikir lebih luas. Jangan hanya sempit seperti itu. Gimana? Yang sudah bertanya? Cukup puas atau yang lain? Ingin menanggapi silakan. Teman-teman yang lain silakan boleh. Meresponnya boleh. Terima kasih. Sudah sangat jelas, tapi ada satu hal lagi yang kita temukan di lapangan itu begini Pak. Jadi untuk menangani ini juga agak susah. Kita lihat di kota-kota besar ini kan ada sekolah A, sekolah B, dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa pindah kalau di satu sekolah itu ada kasus anak itu. Misalnya ada orang tua yang tadi saya bilang ada persoalan, lalu anak itu bawa ke sekolah itu. Tapi kita mayoritas di Pegunungan ini hanya untuk 5-6 kampung itu hanya ada satu sekolah. Lalu karena ada masalah dengan guru ini, kemudian ada keluarga, artinya ada masalah di kepala sekolah dengan orang tuanya, itu banyak anak yang jadi korban. Dia tidak mau masuk, orang tuanya ajak dia untuk tidak boleh ke sekolah itu. Dan dia tidak bisa pilih lagi, memilih untuk masuk sekolah yang lain. Karena satu-satu sekolah saja ada di situ, akhirnya dia tidak melanjutkan sekolah, berhenti sampai di situ. Dan dia tidak mau sekolah. Itu banyak yang terjadi seperti itu yang kami lihat. Begitu Pak, mungkin ada tanggapan dari Bapak. Jadi kalau kita buat penelitian, kan berarti ini persoalan putus sekolah, gitu kan? Jadi siswa itu putus sekolah. Kenapa persoalan putus sekolahnya? Ternyata salah satu persoalan putus sekolahnya adalah karena orang tua. Orang tua yang tidak mengizinkan anaknya bersekolah. Kenapa orang tua tidak mengizinkan anaknya bersekolah di tempat itu? Karena ada persoalan. Ya, persoalan terhadap guru kah, terhadap kepala sekolah kah, seperti itu. Berarti sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya anak itu tidak putus sekolah kan? Tapi yang terjadi kan anak itu terpaksa menerima saja karena orang tua yang menentukan anak sekolah. Jadi anak terpaksa mengikuti orang tua dan putus sekolah. Berarti kalau kita lihat di sini, variabel yang berpengaruh adalah orang tua dan sekolah. Jadi anak itu bisa putus sekolah atau tidak putus sekolah, itu dipengaruhi oleh sekolahnya dan orang tua, gitu kan? Berarti kan yang faktor Y-nya adalah bahwa itu anak keberlanjutan siswa dalam pendidikan. Jadi yang mempengaruhinya adalah orang tua dan sekolah atau guru. Nah, berarti
kemudian orang tua dan guru itu kan mempengaruhi juga, saling mempengaruhi kan. Orang tua dan guru mempengaruhi. Jadi orang tua mempengaruhi gurunya ya untuk bertindak terhadap siswa gitu kan. Kemudian juga guru mempengaruhi orang tua ya untuk menempatkan siswanya di sekolah tersebut. Nah, berarti sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah kalau kita lihat hubungan seperti itu, apa yang kita mesti lakukan, gitu kan? Berarti ada yang perlu dilakukan adalah kerjasama antara guru dan orang tua. Tapi kalau kerjasama guru dengan orang tua, apa mungkin ketika terjadi konflik? Kan begitu kan? Nah kalau begitu, variabel apa yang mempengaruhi perdamaian guru dengan orang tua? Berarti kan orang tua lain kan? Berarti kalau orang tua lain, siapa yang mewakili orang tua yang lain? Berarti kalau dulu ada komite sekolah, ada penasihat sekolah, gitu kan? Berarti ada komite sekolah kan? Berarti dilibatkan komite sekolah atau penasihat sekolah. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti itu, dibawalah ke sana, dan kemudian ada perjumpaan-perjumpaan. Jadi bisa perjumpaan pribadi dari orang tua, perwakilan orang tua kepada orang tua itu, sehingga ada pengertian yang sama. Bisa juga dari guru datang langsung kepada orang tua. Jadi mesti ada penyelesaian-penyelesaian itu. Jadi hubungan-hubungan ini mesti dilihat teori-teorinya. Kalau orang tua tidak percaya kepada guru atau kompeten guru, maka akibatnya ada murid putus sekolah. Gitu kan? Tapi kalau guru tidak aktif atau sekolah tidak aktif melobi orang tua atau membangun hubungan dengan orang tua, maka akibatnya anak juga akan terpengaruh putusan sekolah. Jadi hal seperti ini mesti dilihat ini. Maka ditanya begini, apakah sekolah itu punya hubungan dengan orang tuanya? Yang kedua, apakah ada hubungan sekolah itu dengan perwakilan orang tua? Kan tidak semua orang tua bisa langsung bertemu dengan guru kan? Mesti ada perwakilan. Jadi ada perwakilan orang tua, biasanya disebut komite sekolah, dan ada masalah-masalah yang ada di dalam orang tua. Dan kemudian sekolah juga usahakan mesti ada, kalau bisa ada bagian humasnya. Kalau kasus itu tinggi, berarti sekolah itu mesti punya bagian humas. Bagian humas yang mempromosikan sekolah, membuat hubungan yang baik, sosialisasi. Mesti ada. Jadi supaya siswa itu jangan putus sekolah, maka sekolah mesti membuat humas yang kuat, yang berhubungan dengan orang tua dan komite sekolah. Kalau guru kepala kan nggak sanggup, karena sibuk kan. Mesti ada guru yang mungkin ataupun orang yang kompeten, profesional, yang membangun itu. Coba supaya sebuah pendidikan itu profesional, dia mesti ada yang mempromosikan sekolah itu. Gitu. Jadi dia mau menunjukkan kebaikan-kebaikannya, akibat-akibatnya. Jadi dia selalu datanglah ke orang tua gitu. Usahakan ada sosialisasi visi misi dari sekolah itu. Gambarkan juga keberhasilan siswa yang berada di sekolah itu, sehingga dengan demikian orang tua akan terus berusaha anaknya sekolah. Seperti itu ya. Jadi jangan dibiarkan ya. Jangan dibiarkan kasus itu terjadi gitu. Menurut saya itu harus dikerjakan sungguh-sungguh. Ini banyak terjadi nih. Jadi pendidikan itu dibuat serius, teman-teman. Ya, jangan jalannya pendidikan itu biasa-biasa saja. Jangan dievaluasi. Jadi evaluasi, misalnya kenapa siswa itu bisa tidak sekolah? Karena persoalan konflik. Kenapa terjadi persoalan konflik? Tidak selesaikan. Kenapa tidak terselesaikan? Itu ditanya. Teorinya apa? Yang berhubungan dengan itu. Nah, tadi kan saya katakan teorinya adalah berarti ada komponen-komponen yang membuat keberlanjutan pendidikan berjalan dengan baik. Komponen pertama ada sekolah, harus menata dirinya dengan baik. Komponen kedua adalah orang tua yang harus memiliki hubungan dengan baik dengan anak dan juga dengan sekolah. Komponen ketiga adalah komite sekolah yang juga menampung persoalan-persoalan orang tua yang ada atau anak yang kemudian dikomunikasikan kepada sekolah. Komponen yang keempat adalah sekolah mesti punya orang yang mempromosikan pendidikannya secara baik, mengevaluasi gitu ya pendidikannya, dan kemudian mempromosikan kepada orang tua. Jadi siswa itu akan datang berbondong-bondong untuk mencari sekolah itu karena ada promosi yang baik. Jadi jangan biarkan sekolah itu setiap tahun menerima murid ya tergantung orang datang hanya dengan brosur. Jangan, kalau bisa beberapa orang yang cukup baik siswanya dipromosikan, diperkenalkan gitu. Jadi ada usaha untuk membuat orang sekolah. Tunjukkan kepada orang tua ini anak-anak sekolah
yang bersekolah dengan baik hasilnya begini. Nah, itu mesti ada orang-orang yang ada orang profesional yang menjelaskan seperti itu ya. Jadi dengan demikian, nah itu bisa dilakukan. Jadi cobalah buat survei-survei kecil mengenai hal itu ya. Ada kasus-kasus tersebut yang bisa selesai, coba dibuat ya. Seperti itu kalau kita bicara tentang komponen-komponen tadi ya, mengenai apa? Mengenai putusan apa? Putus pendidikan ya, sekolah gitu. Atau mungkin ada yang lain memberikan pandangan, silakan. Sangat jelas Pak, menurut Ibu Bapak Guru. Ya, silakan ada lagi yang lain punya pandangan? Ada pertanyaan? Ya. Pak, terima kasih. Ya, baik, Mas ya. Silakan kalau ada lagi pertanyaan lain, apakah sudah saya harap ya, silakan ada pertanyaan lagi. Ya. Ya, tidak ada pertanyaan, Pak. Ya. Baik. Jadi saya katakan kita mesti buat peneliti survei itu penting sekali ya. Jadi memang kalau kita sering melakukan seperti itu bagus. Misalnya tanya begini, tadi kan ada orang tua kan konflik dengan sekolah. Tanya kepuasan orang tua terhadap sekolah tersebut. Ya. Misalnya buatlah angket apakah Bapak Ibu cukup puas dengan pelayanan sekolah, fasilitas sekolah, guru-guru, cukup puas dengan perkembangan murid-murid. Itu ditanya, disurvei. Ya, survei. Kemudian setelah surveinya dapat, dianalisis. Setelah dianalisis, cari jalan keluarnya. Kalau misalnya orang tuanya begini, saya kurang puas dengan fasilitas sekolah, tanya. Misalnya apa? Kemudian fasilitas apa yang mereka kurang? Nah, cobalah. Kalau bisa dipenuhi, dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi, dilibatkan orang tua komite sekolah untuk memenuhi. Jadi harus ada solusinya. Jangan hanya disurvei, ada persoalan, tapi tidak diberi solusi. Kemudian tanya juga anak-anak, bagaimana setiap sekolah, tiap kelas kan, dengan pembelajaran matematikanya, mengerti tidak? Kenapa tidak mengerti? Jelaskan solusinya bagaimana. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan penguasaan misalnya matematikanya, perlu nggak waktu untuk mendapat tambahan misalnya kan ada anak-anak khusus yang mendapat tambahan. Kita kemudian coba dulu untuk anak-anak siswa-siswa yang dimasukkan kepada kelompok terus disurvei apakah kelompok belajar matematika Anda dapat menolong Anda untuk menguasai matematika lebih baik. Tanya itu. Kalau tidak baik, kenapa? Apakah kelompoknya kurang bagus atau apa? Jadi setiap survei-survei itu dianalisis, dievaluasi, ya, kemudian dicari solusinya. Jadi jangan hanya jadi dokumen gitu. Yang terjadi di banyak pendidikan itu kan hanya jadi dokumen, tidak ada tindak lanjut gitu. Nah, kalau tidak ada tindak lanjut, untuk apa survei-survei itu gitu? Misalnya Anda ditanya juga kan kepada siswanya setiap selesai mengajar ditanya apakah saya datang tepat waktu, apakah guru Anda datang tepat waktu, apakah guru Anda selalu mengulang pelajaran sebelumnya, apakah guru Anda memberikan kesempatan Anda bertanya, apakah guru Anda memberikan contoh-contoh yang membuat pelajaran jelas. Ditanya. Nah, kalau kemudian ternyata berdasarkan survei itu, oh kita tuh datanya nggak tepat waktu, ya kita perbaiki. Terus yang kedua adalah misalnya kita kurang memberikan contoh-contoh dan gurunya perbaiki gitu loh. Jadi survei itu bukan hanya untuk sekedar kita tahu kondisi, tapi untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan pendidikan gitu. Jadi harus dibuat gitu. Tadi kan ada pertanyaan di kelas kan, seperti itu. Demikian juga kerukunan kelas, ditanya gitu. Apakah Anda merasa punya teman-teman di kelas gitu dengan baik? Apakah hubungan dengan teman-teman
Anda di kelas baik, gitu kan? Kenapa? Gitu. Ditanya terus gitu, lewat survei-survei, kemudian dicari solusinya supaya hubungan antar siswa itu baik. Apa yang perlu dibuat? Misalnya dibuatlah, misalnya olahraga bersama antar kelas. Misalnya kelas 1, 2, 3 itu kurang hubungannya kurang baik. Berarti ada olahraga bersama antara kelas 1 dengan kelas 2, kelas 2 dengan kelas 3, kelas 3 dengan kelas 2, begitu kan? Nah, kemudian setelah berlangsung setengah tahun, ditanya apakah program olahraga bersama itu meningkatkan kerjasama yang baik atau saling kedekatan yang baik antar siswa di sekolah itu. Tanya. Kalau tidak, kenapa? Kalau ada yang tidak, kalau masih kecil, berarti ada orang-orang yang tidak ikut dalam acara itu. Nah, kalau kemudian ternyata yang tidak merasakan kerjasama atau hubungan yang baik dengan siswa yang lain karena orang tidak ikut, maka buat kebijakan setiap siswa mesti menghadiri, ya, berolahraga bersama begitu. Jadi semuanya dapat. Nah, kemudian dievaluasi lagi. Kemudian setelah itu meningkatkan lagi. Apalagi yang perlu ditingkatkan dalam kerjasama siswanya? Misalnya kan, kerjasama siswanya misalnya ada perlombaan lomba bersama gitu kan. Entah lomba menyanyi kah, entah lomba menulis kah, entah lomba baca puisi kah gitu. Misalnya, apakah perlombaan itu membuat Anda tertantang untuk meningkatkan pembelajaran atau untuk belajar? Nah, kalau ada yang menjawab tidak, tanya apakah dia ikut. Nah, jangan-jangan yang tidak itu karena dia tidak ikut terlibat. Nah, berarti harus wajibkan. Misalkan semua siswa mesti mengikuti, misalnya perlombaan menulis atau perlombaan baca puisi, begitu. Jadi ada evaluasi gitu. Jadi nanti kita lihat apakah ada manfaatnya terhadap kemajuan siswa. Itu survei-survei kelas yang sederhana ya teman-teman ya, yang perlu dibuat gitu. Karena saya lihat itu. Jadi sekolah itu, pendidikan itu hanya guru masuk kelas sudah itu selesai. Padahal bukan itu tujuan sekolah. Pembelajaran itu bukan hanya seperti itu. Pembelajaran itu adalah jadi seluruh proses belajar itu. Jadi bukan hanya guru mengajar di kelas, tapi bagaimana murid dengan murid bekerja sama membahas, ada diskusi. Kan juga ada pertemuan-pertemuan lain untuk memperdalam gitu. Misalnya kegiatan-kegiatan lain. Ada perlombaan atau ada ada kerja bakti bersama begitu. Itu berarti semuanya mesti dievaluasi, ditingkatkan gitu ya. Jadi kalau sekolah itu baik, maka sekolah itu akan menyiapkan siswanya dengan kompetensi yang baik dan terdiri dari pengetahuan, terdiri keterampilan, dan tadi ada sikap. Kalau sampai siswa tidak menghormati siswa yang lain, atau mungkin ada siswa yang merasa diri lebih kaya dari yang lain, dan mungkin agak arogan. Ini kenapa terjadi? Nah, ini kadang-kadang di sekolah, menurut saya di pendidikan sekarang ini nggak memperhatikan itu, nggak peduli tentang itu. Nah, kalau gurunya tidak peduli, ya gimana dengan siswanya? Ya, gurunya tidak menghargai siswa-siswa yang lain. Bagaimana? Gurunya hanya memperhatikan siswa-siswa yang mungkin berada atau cukup, yang kurang tidak perhatikan, itu nggak boleh. Nah, berarti bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa gurunya bersikap baik kepada semua siswa sama. Demikian juga siswa juga bersikap baik terhadap teman-teman yang lain. Nah, itu bagaimana caranya? Disurvei, kemudian dipilih kegiatan, disurvei lagi, dievaluasi lagi. Survei lagi, kemudian dievaluasi, dikembangkan lagi. Dicari lagi bentuk-bentuk lain. Jadi pembelajaran itu jangan hanya berhenti guru mengajar di kelas. Ya. Apalagi sekarang kan kita kan mengajar itu kan bukan pembelajaran itu kan bukannya lagi bukan senternya kepada guru, tapi senternya kepada siswa gitu ya. Nah, seperti itu mesti dikembangkan. Kemudian juga misalnya begini. Misalnya siswa-siswa kita itu kurang mempersiapkan diri ketika belajar di kelas. Cobalah setiap siswa itu dibuat kelompok, suruh guru membahas dan presentasi gitu di kelas. Ya kan? Jadi dia suruh belajar
Jadi pada waktu di kelas itu jangan hanya mereka dengar ceramah kita, dia bergantian presentasi gitu, bersama-sama berlatih gitu. Jadi coba buat model-model pembelajaran yang banyak gitu, yang apa, yang bervariasi, yang menumbuhkan apa kegiatan siswa. Bisa kita ingin belajar penghargaan sikap terhadap budaya di daerah. Tunjukkanlah supaya siswa itu menunjukkan budaya-budaya mereka 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 punyai dan mereka tampilkan. Maka itu sekolah mesti ada tempat pagelaran budaya segala macam kan, pagelaran seni mesti ada itu semua. Hingga siswanya itu dilengkapi. Jadi siswa itu bukan hanya tahu penghafal, mengerti, tapi juga terampil, menghargai budayanya, menghargai orang lain, menghargai sesama manusia, beriman, ya kan? Bagaimana ibadahnya. Semua itu tugas pendidikan tuh, bukan mudah gitu. Kalau dulu kan pendidikan si anak itu kan orang tua. Sekarang kan pindah kepada sekolah. Tapi orang tua tidak boleh melepas. Jadi tetap pendidikan itu ada orang tua, sekolah, pemerintah, kebijakan berarti kan. Jadi semua ada kaitan. Jadi sekolah itu mesti punya hubungan dengan orang tua, sekolah itu mesti punya hubungan dengan pemerintah, sekolah itu mesti punya masyarakat gitu kan. Persoalan-persoalan masyarakat ada gitu loh. Jadi siswa itu juga maju begitu wawasannya dan mereka menghargai pendidikan. Kalau sekolah itu hanya datang kelas, belajar, pulang, datang, itu membosankan. Gak perlulah itu sekolah seperti itu. Kasih aja mereka catatan, sudah belajar seperti itu kan. Kalau hanya seperti itu, kemudian baca, apa gunanya itu seperti itu? Ke depan itu nanti, semua sumber-sumber belajar itu terbuka bebas, besar. Yang dibutuhkan adalah kemampuan analisis, kemampuan kerjasama, kolaborasi. Jadi kalau Anda mengajar siswa-siswa itu, hanya mereka punya pengetahuan, menghafal materi saja, kasihan siswa itu. Mereka harus punya berpikir tingkat tinggi, ya, menganalisis, ya kan, mengevaluasi, memberi pemikiran-pemikiran baru. Nah, coba itu dikembangkan dalam sebuah pendidikan. Disurvei lah kira-kira siapa sih tamatan siswa itu yang pendidikannya bagus. Tanya, kenapa dia bagus, survei. Bagikan kepada siswa yang lain. Jadi bukan kita yang ngomong, bukan kita yang bicara, tapi data. Ya, data. Kemudian kita juga akan meningkatkan. Kita akan terbuka, kenapa ya siswa-siswa kita ini pendidikannya melanjutkannya bagus. Kalau yang SMA, dia masuk dalam pendidikan yang tinggi. Kenapa dia? Ditanya siswanya. Tanya orang tuanya. Nah, itu menjadi model pengembangan pembelajaran di sekolah. Jadi guru jangan merasa dia tahu segalanya. Ya, jadi mesti kerjasama gitu ya dengan yang lain-lain. Ini minta maaf nih, jadi ramai ke pembelajaran. Tapi ini penting juga berhubungan dengan Anda mengajar kan. Karena saya agak cukup bingung ya dengan guru-guru yang hanya mikirkan tugas saja gitu. Datang kelas tepat waktu, sudah itu selesai, ujian muridnya rendah, nggak peduli, ya tidak peduli bagaimana. Kalau muridnya rendah dia katakan bodoh, kalau muridnya nilainya tinggi dikatakan pintar. Tidak pernah tanya kenapa dia nilainya rendah. Padahal sekolah itu kan mencerdaskan. Harusnya saya selalu katakan tidak ada di dunia ini, maafkan saya ya, sebuah tempat yang bodoh sekali tidak ada. Semua sama, ya. Tuhan ciptakan. Jadi ada kemampuan-kemampuan yang berbeda saja. Itulah makanya ada kurikulum merdeka. Cari interestnya. Ya. Saya lihat itu, wah, di Papua itu banyak kecerdasan-kecerdasan yang tidak dikembangkan. Sayang sekali. Hobi juga olahraga itu banyak sekali. Guru-guru olahraga jangan hanya ngajar olahraga sekedar menghabiskan waktu belajar. Harusnya kan olahraga itu kan dicari minatnya dari kecil. Sehingga mereka kemudian sukses di bidang olahraganya gitu. Seni juga begitu kan. Jadi dari kecil dilihat apa, dibina kemampuan seninya gitu. Kemampuan apa lagi? Ya, halo? Pak, ya? ini saya mau tanya lagi. Oh iya, silakan. Ini ada kasus lagi begini di sekolah. Mayoritas anak-anak kita di Papua ini, kita kasih tugas ke anak-anak tapi setelah pulang tidak kerjakan. Lalu besok pagi datang ke sekolah
guru tanya, bagaimana pekerjaan sudah dikerjakan? Dia bilang, dia lupa. Padahal dia tahu itu ada tugas. Setiap mayoritas seperti itu. Bagaimana untuk menangani mereka karena itu sudah jadi kebiasaan. Ya, coba contohnya dalam tugas apa misalnya? Pelajaran apa? Di semua pelajaran yang dikasih oleh guru. Baik. Atau IPA dan lain-lain. Oke. Jadi teman-teman, bagaimanakah siswa itu menguasai materi yang kita ajarkan? Begitu kan? Pertanyaan Anda mungkin kalau Anda ceramah, kasih tugas, berarti bisa. Saya pikir itu terlalu sederhana loh. Mungkin Anda mesti mengembangkan model-model pembelajaran yang baru di Papua. Yang memang sesuai dengan konteksnya. Ya. Terus teranglah, saya katakan mesti ada penelitian-penelitian yang mendalam, survei-survei yang mendalam. Jadi kalau sampai misalnya, pada umumnya, siswa tidak mengerjakan tugas. Pertanyaan saya, kenapa Anda berikan tugas? Mengerti nggak? Kalau pada umumnya, siswa tidak mengerjakan tugas. Pertanyaan saya kepada Anda, kenapa Anda suruh mengerjakan tugas? Karena ini kita guru wajib kasih mereka tugas untuk dia harus mampu bisa menyelesaikan tugas pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya itu ya, dan sejauh mana dia bisa mengerti apa yang kita ajarkan itu supaya dia mengulang untuk bisa mengerjakan dengan tugas tadi. Itu kan kewajiban guru. Guru mesti punya cara-cara lain. Salah satunya membuat tugas kan. Nah sekarang pertanyaannya, siswa tidak mau mengerjakan tugas. Kenapa terus dibuat seperti itu? Nah, berarti apa caranya? Coba caranya jangan kasih tugas. Ya kan? Cobalah suruh diskusi mereka untuk tugas itu. Beberapa orang. Jangan ke rumah. Kasih aja di tempat setelah selesai sekolah, begitu kan? Coba dilihat. Kan bisa kan? Kalau begitu Pak, mereka tuh hanya bergantung sama guru. Dia tidak bisa mandiri. Salah. Itu proses. Jadi kalau dikatakan itu terlalu cepat. Kalau mandiri itu apa begitu ya? Ya, saya sebenarnya juga orang yang tidak terlalu suka dengan tugas-tugas itu loh. Maafkan saya gitu ya. Walaupun saya ngerjakan tugas juga gitu kan. Saya juga lihat mahasiswa itu kan ngerjakan tugas juga sembarangan kan. Saya terus terang kepada Anda. Saya tidak suka dengan mahasiswa-mahasiswa yang mengerjakan tugas sembarangan. Buat makalah itu 1 hari jadi. Makanya saya nggak mau tuh memberikan tugas kepada mereka seperti itu. Saya suruh mereka bongkar lagi. Jadi saya tidak mau model-model seperti itu. Nah saya cari caranya. Saya bilang begini, kalau sampai mereka buat tugas itu tidak, misalnya buat makalah ya, mereka buat sembarangan, maka saya tidak buat ujian. Kerjaan saya hanya melihat tugas mereka. Mereka membuat tugas dengan sungguh-sungguh. Jadi caranya bagaimana gitu? Yang mesti dilakukan gitu. Jadi nggak bisa kita harus mengatakan bahwa dengan mengerjakan tugas mereka mandiri. Nah itu saya nggak mengerti apa arti mandiri itu. Karena kalau Anda belajar proses pembelajaran itu macam-macam gitu. Bisa juga, harusnya memang kalau misalnya yang memang kita harapkan adalah mahasiswa itu kan ada dorongan untuk belajar. Tapi tidak semua loh. Siswa itu punya dorongan belajar tinggi. Apalagi tidak ada dorongan orang tua. Ya kan? Kemudian motivasi gurunya bagaimana? Kemudian lulusan sekolah itu bagaimana? Jadi siswa itu punya dorongan belajar. Itu dipengaruhi variabel-variabel pertama orang tua. Kedua, figur guru. Saya waktu SD, saya itu waktu kelas 2 SD tidak naik kelas. Tidak tahu kenapa tidak naik kelas. Tapi begitu saya kelas 3 SD, pada waktu itu kelas saya tuh 4 jam. Saya tidak boleh masuk 4 jam, hanya boleh 2 jam. Karena dianggap terlalu pintar. Maafkan saya. Kelas 4, saya punya guru yang baik.
Saya masih ingat itu. Memotivasi saya sangat mengajar. Dan saya hampir selalu juara, tidak pernah di bawah ketiga kali. Atau 3 ke 4 itu juara selalu. Selalu. Padahal awalnya dianggap bodoh kan. Tapi begitu saya punya figur guru itu, saya belajar sungguh-sungguh. Ya karena orang tua saya kan, ibu kandung saya kan meninggal waktu saya kecil kan. Jadi saya ketemu figur guru itu, saya belajar. Jadi motivasi. Jadi harus dilihat itu kenapa membuat seperti itu. Ya. Jadi jangan langsung mengatakan kalau tugas itu bisa mandiri. Terlalu banyak pelajaran-pelajaran seperti itu ya. Apalagi kalau Anda berikan tugas, siswa itu tidak bisa mengerjakannya sendiri, atau siswa itu tidak mungkin mendapat dukungan keluarga untuk mengerjakannya. Itu untuk apa dibuat? Mesti cari metode lain. Ya, kalau saya sarankan gitu, cari metode lain. Adalah kegiatan-kegiatan lain yang siswa bisa mempraktekkan itu. Gitu ya. Seperti itu. Dan kadang-kadang juga mungkin cari teman-teman lain, pakar-pakar lain yang mengajar gitu ya. Seperti dulu saya pernah di Kalimantan pernah membuat pelatihan untuk guru-guru dan siswa terbaik se-Kabupaten Landak ya. Kemudian saya undang pakar-pakar dari IJSO ya. Untuk waktu itu ada Olimpiade Sains itu, saya undang untuk bicara. Itu menarik minat belajar mereka. Terus dia jelaskan sama saya begini, Pak, siswa-siswa sekarang itu mereka sebenarnya punya semangat untuk belajar matematika, fisika dengan baik. Tapi kebanyakan gurunya tidak mengajarkan kalau belajar matematika, fisika itu ada hubungan langsung dengan keuntungannya sekarang ini. Nah, kami itu mengajar bagaimana siswa itu melihat keuntungannya. Jadi kalau siswa itu belajar, dikasih tugas, tidak melihat hubungan langsung dengan dia akan malas mengerjakannya. Nah, pertanyaan sekarang adalah gimana? Apakah di gurunya yang tidak bisa menjelaskan? Kalau gurunya mesti cari. Jadi teman-teman yang lain yang ahli diundang untuk memberikan itu. Kalau orang tua, dihubungi orang tuanya. Kalau muridnya malas, ya diberikan motivasi. Kalau muridnya kurang wawasan, diberikan kesempatan untuk melihat wawasan-wawasan lain, ada teman-teman yang lain gitu ya. Kegiatan-kegiatan bersama kan bisa sekarang kan ada jaringan-jaringan internet kan tinggi kan. Bisa dibuat gitu. Jadi gitu, maaf nih ya, teman-teman ya. Bagi saya sih, pembelajaran itu yang paling penting yang perlu Anda lihat adalah bagaimana setiap siswa itu menguasai materi, menjadi pengetahuan, dan kemudian memiliki kompetensi. Ya, ini yang perlu dipahami. Bukan sekadar dia mengisi tes, kemudian dapat hasil belajar, bukan seperti itu. Itu terlalu sederhana untuk pendidikan ya menurut saya seperti itu. Ya karena itu kebanyakan kita itu punya penguasaan terhadap materi, apalagi yang kuliah itu kebanyakan belajar mandiri sebenarnya, bukan mengerjakan tugas. Belajar juga dari teman-teman yang lain juga, ya, kesadaran. Gitu. Jadi buatlah kesempatan. Kalau saya sih banyak belajar tuh lewat jaringan-jaringan, lewat teman-teman, perkumpulan, kelompok-kelompok begitu. Jadi usahakan kalau saya sarankan kalau sudah pasti pada umumnya siswa itu tidak mengerjakan tugas, pertanyaan saya untuk apa ya dikasih tugas gitu. Itu saya gitu. Kenapa kasih tugas ya? Kasih aja mereka kegiatan lain gitu loh, bersama yang bisa terkait dengan penguasaan materi. Carilah metode lain gitu. Ya mungkin teman-teman saya bingung juga. Saya kalau mengajar tuh jarang loh pakai tes-tes. Karena saya agak malas ya teman-teman. Banyak orang membuat tes tidak tahu membuat tes. Banyak guru membuat tes kan, tapi dia tidak tahu membuat tes. Kadang-kadang saya ingin tanya begini, apakah guru tahu ada kesulitan dari butir soalnya? Kalau guru tidak tahu kesulitan dari butir soalnya, bagaimana guru mengukur kemampuan siswanya? Berarti terlalu sembarangan. Bisa nggak guru memiliki misalnya membuat soal ujian seperti TOEFL? Itu tes yang namanya tes baku. Nah, kemudian ada nggak sekolah yang mengumpulkan tes-tes? Ya kan? Dari bertahun-tahun itu.
Kemudian rapat guru-guru menilai mana tes yang dari butuh soal yang dari yang ringan, sedang sampai tinggi. Kemudian sampai di mana nilainya bahwa itu menjadi ukuran dia menguasai kompetensi. Itu aja nggak gampang loh untuk guru-guru ya, maaf ya teman-teman yang jadi guru. Kadang-kadang asal aja membuat tes atau mungkin bacalah soal-soal yang sudah banyak di toko-toko buku itu. Padahal diajarkannya berbeda. Harusnya kan yang diajarkan itu yang dites, bukan yang tidak diajarkan. Nah itu dia, makanya saya selalu katakan, sekolah-sekolah unggul di Indonesia itu apakah karena sekolahnya baik, atau karena siswanya mendapat fasilitas belajar dari banyak tempat. Nah pertanyaan saya juga kepada Anda begitu, kalau siswa-siswa itu belajar dengan baik, apakah karena gurunya yang memang merencanakan proses pembelajaran dengan baik, atau siswanya sendiri? Kemudian, bisa izin. Ya silakan. Ya. Dolphin lagi. Yang saya ingin tanyakan, saya pernah mengajar. Saya punya pengalaman mengajar. Saya pernah mengajar siswa. Saya tanya, sebelum saya berikan tugas, saya mengajar matematika, Pak. Kemudian saya menjelaskan semua, selesai itu saya bilang begini, saya akan memberikan soal. Saya akan memberikan soal kepada anak-anak. Tapi sebelum itu, apakah yang saya jelaskan sudah mengerti? Semua jawab, sudah mengerti Bu Guru. Ya. Tapi tiba-tiba ada satu anak yang angkat tangan. Kenapa? Dia bilang begini, Bu Guru, semua yang Ibu Guru jelaskan dari atas sampai terakhir saya tidak mengerti. Ya. Semua trik, metode saya sudah berikan. Kira-kira dekati pun sudah. Mungkin ada solusi lain kah dari Bapak? Baik. Ada lagi? Yang pertama. Ya. Yang kedua itu Pak, setiap kali saya memberikan tugas kepada anak itu, alasannya lupa seperti Bapak tadi. Sama. Semua. Saya pikir dia tidak bisa kali-kali, saya coba kali-kali lagi. Semua metode saya buat. Tapi alasannya tetap lupa saja. Pak, tolong mungkin Bapak punya pengalaman, bagikan ke kita guru-guru. Soalnya tuh mau pergi nih guru-guru ke pedalaman, Everton tidak tahu tempat di sana. Terima kasih Pak. Baik. Yang pertama itu tantangan tuh untuk Anda buat survei. Ya. Tanya itu, kenapa mereka selalu punya alasan lupa? Gitu, tanya aja kepada siswa itu kan. Disurvei aja, dituju tanya, suruh mereka jawab. Ya. Terus yang kedua adalah setelah disurvei, ada banyak kesalahan pendidikan di negeri ini. Maafkan saya. Kalau anak tidak punya bakat di matematika, jangan dipaksa. Pertanyaan saya begini, kalau Anda punya murid, dia pintar bernyanyi, pintar bermain musik. Pertanyaan saya adalah, untuk apa sih mereka belajar matematika nilai 10? Tidak ada hubungannya dengan bakatnya. Ya biarkanlah mereka nilainya 6, dibimbing baik-baik, yang penting bisa menghitung kan. Cukup kan, nggak usah banyak-banyak tuh. Dia bakatnya bukan matematika. Dia bukan jadi guru matematika. Dia bukan nanti masuk di kuliah IPA. Dia bukan di teknik. Kenapa dia harus belajar matematika dapat 10? Cukuplah dapat 6. Bisa menghitung kalau matematika kan. Misalnya, maafkan saya nih ya. Tapi kalau dia bakatnya di musik, dia didorong untuk di musik.
Kalau bakatnya menyanyi, didorong untuk menyanyi. Kalau bakatnya bahasa, didorong untuk bahasa. Nggak apa-apa matematikanya 6. Asal lulus sedikit nggak apa-apa, dilatih baik-baik, diajar teman-temannya. Tapi bahasanya mungkin 9, 10, nggak apa-apa. Kan evaluasi kan dari bakat siswa itu sendiri. Jadi banyak sekali kita ini nggak melihat kemampuan siswa. Saya pernah ditanya oleh seorang teman, dia sempat anaknya kuliah sekolah menengah musik di luar negeri. Tapi kemudian masuk SMA katanya matematikanya jelek dan hampir tidak naik kelas karena matematikanya jelek. Terus saya bilang, apa hubungannya anak itu belajar musik dengan matematika? Diajar aja, mereka bisa menghitung, ya sudah. Saya tanya survei ke salah seorang guru matematika tamatan dari Amerika. Dia tanya sama saya, dia mengajar di sekolah terbaik juga, sekolah swasta yang bagus kan. Dia bilang begini sama saya, pada waktu itu saya penelitian kurikulum. Pak, saya heran di Indonesia ini, orang tidak punya bakat dibilang IPA, disuruh belajar matematika IPA dengan baik-baik. Ya kasihan lah. Harus dicari tentang interestnya siswa itu apa, dari kecil. Interestnya apa, jangan dia jadi belajar itu menjadi menyesakkan dia. Kalau dia tidak suka matematika, ya paling tidak dia tahu aja lah. Nggak usah dipaksa seperti orang yang suka dengan matematika. Itu kan ada kasus tertentu. Ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa seperti itu. Guru matematika juga mesti paham. Ya, berarti dia mengajar dasar yang saya katakan tadi. Kasihlah soal-soal yang kira-kira ya bisa lulus dari dasarnya sajalah, ya, sesuai dengan kualifikasi dari siswa tersebut. Itu mesti kemudian dicari bagaimana cara dia belajar lebih baik supaya dia menguasai itu. Tapi tidak usah dapat nilai tinggi karena mungkin bukan bidangnya di situ, interestnya tidak di situ. Jadi kalau interestnya tidak di situ, gimana dia dapat nilai tinggi? Gitu ya. Ini ibu-ibu, teman-teman yang mengajar, coba dilihat. Kalau perlu diperiksalah diperiksa mengenai kira-kira mereka itu bakatnya di mana, gitu kan? Tes bakat lah, gitu kan? Kepada siswa-siswanya. Kalau bakatnya di seni, sampai sekarang saya mikir ya, orang bakatnya di seni kok harus punya kemampuan matematika sama dengan teman-temannya yang punya bakat di IPA gitu. Kenapa harus begitu? Itu kan menyiksa siswa. Ya nggak mengasihkan lah belajar seperti itu. Itulah yang dikembangkan kurikulum merdeka. Makanya sekolah itu jadi penjara untuk siswa. Ya, jadi diarahkan. Itu kan senternya siswa. Jadi guru-guru rapatlah mengevaluasi siswa-siswa itu. Kalau tadi Ibu tadi mengatakan siswa itu satu, dia nggak ngerti sama sekali. Coba tanya guru yang lain, dia interestnya di mana. Kalau dia ada interest yang lain, ya mungkin berarti dia tidak bidangnya di situ. Ya guru matematika mengajarlah supaya dia bisa mendapatkan kemampuan dasar saja. Seperti itu. Jangan disamakan dengan orang yang punya minat di matematika. Jangan. Biarkanlah minatnya dia itu dibimbing oleh guru lain yang memang dia sangat berminat gitu. Saya sarankan begitu ya. Jadi coba lihat siswa-siswanya gitu ya. Bakatnya di mana gitu ya. Kalau bahasa gitu kan, ya doronglah dia di bahasa, seni ya di seni. Tapi dia tetap belajar matematika. Jangan tidak diajar matematika. Supaya pengetahuan dasar, tapi nanti di perguruan tinggi, ya dia nggak perlu mungkin belajar matematika. Ya, sebaiknya sih ya. Karena kan kalau dia di sekolah seni, ngapain dia belajar matematika gitu. Kan cukup bisa menghitung. Banyak artis-artis juga nggak bisa. Nggak apa-apa kan? Matematika yang rumit-rumit seperti itu kan nggak apa-apa. Tapi paling tidak guru matematika mesti tahu apa yang dibutuhkan siswa, penguasaan matematika apa yang dibutuhkan siswa dalam pengembangan karir dia atau kelanjutan dia belajar. Itu yang perlu dikejar. Itu yang saya katakan perlu dipahami seperti itu. Coba survei baik-baik ya. Jangan-jangan yang penguasaan matematikanya tinggi, kemudian ternyata keberlanjutannya kurang. Ada yang penguasaannya kurang, keberlanjutan tinggi. Coba disurvei baik-baik. Jangan terlalu merasa yakin diri gitu loh. Kalau menguasai matematika bisa segala-galanya. Ini kesalahan pendidikan ya. Kan
Kalau Anda lihat, itu kan yang diukur itu hanya beberapa mata kuliah kan. Matematika, fisika gitu kan. Itu apa sih ukuran seperti itu? Itu kan ukurannya adalah karena itu yang menjadi indeks ukuran kemajuan sebuah bangsa. Tapi kan nggak ada hubungan dengan individu atau bangsa kan. Tapi individu kan jangan dijajah hanya karena kemajuan bangsa itu. Belum tentu. Ya, boleh-boleh saja yang punya seperti itu. Jadi maksudnya begitu. Jadi kalau survei dulu siswanya gitu. Kenapa terjadi seperti itu ya? Tolong diperhatikan ini. Saya kasihan juga. Jadi guru juga jangan terlalu kecil hati. Jangan sedih, Bu. Kalau ada murid yang mengatakan begitu, jangan sedih. Berarti mungkin dia bakatnya tempat lain. Coba dilihat. Konsultasi dengan guru lain. Guru kepala. Ini kayaknya bakatnya di sini. Jadi saya akan membimbing anak ini tentang matematika dalam prinsip-prinsip dasar saja. Supaya menolong dia untuk melanjutkan karir dia. Gitu. Untuk melanjutkan pendidikan dia. Karena memang dia bakatnya bukan di situ. Interestnya bukan di situ. Tapi ibu tetap mengajar. Gitu. Gimana, cukup menjawab? Siap, Bapak. Tapi ada tapinya, Pak. Ini masalahnya ujian nasional ini matematikanya. Kalau seandainya anak itu matematikanya tidak lulus, nanti ditanya siapa gurunya. Terima kasih. Tadi saya sudah katakan, ujian nasional itu juga, kan saya sudah protes berkali-kali. Saya sudah tulis di koran, ujian nasional itu tidak benar. Itu tidak bisa mengukur kemampuan siswa, itu salah. Standar kelulusan itu bukan dari negara, dari sekolah, dari guru. Jangan ikuti yang salah, itu sudah dicabut. Sudah tidak mengukur. Itu salah. Bagaimana mungkin Anda juga mengukur, ya? Itu PISA itu, indeks itu juga hanya mengukur dari yang di kota. Makanya terjadi banyak variasi kota dengan desa itu kan. Terjadi variasi yang cukup tinggi. Itu nggak bisa jadi patokan juga. Hanya menjadi patokan pendidikan di Indonesia sangat bervariasi. Karena di kota besar dengan di daerah, kualitasnya berbeda. Nah, coba Anda bayangkan, kualitas di kota besar dengan di daerah berbeda, dibuat ujian nasional. Itu kan aneh. Saya ini kan ahli pengukuran. Ya, ahli pengukuran, sorry ya. Jadi bagi saya ketawa saja saya melihat itu. Mana bisa diukur? Coba Anda lihat itu. Bagaimana caranya orang-orang yang di tempat sekolah Anda itu diberi ujian nasional dengan yang ada di Jakarta. Yang bisa bimbingan belajar, segala macam. Untuk apa itu? Lagi pula ujian nasional kan hanya menguji beberapa itu. Saya pikir sekarang sudah berubah ya. Sudah berubah. Setahu saya kurikulum Merdeka sudah berubah itu. Ya, kalau Anda baca baik-baik, kurikulum Merdeka itu kan liberal art. Liberal art artinya siswa itu menguasai ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kemudian juga seni, kemudian humaniora. Ya, jadi kalian-kalian ini dikuasai, tapi bukan semua. Yang menonjolnya di mana? Yang menonjolnya di IPA, ya tetap belajar bidang-bidang khusus yang di IPS, seni dan di humaniora. Yang menonjolnya di IPS juga bisa belajar IPA, seni dan di humaniora. Nanti mereka punya interestnya di mana? Itu yang dipimpin siswa itu menonjol, baru dia bisa berhasil. Jadi kalau Anda mengajar siswa-siswa itu seperti rata dengan sekolah-sekolah yang ada sekarang ini, ya kasihan lah. Maaf buat saya ya. Ya nggak berhasil Anda mengajar di daerah. Saya nggak yakin juga mereka berhasil. Maka itu tadi kan sudah tidak mengerjakan tugas, Anda kasih tugas. Itu kan buang-buang waktu namanya. Ya. Harusnya jangan kasih tugas dong, cari kerja lain. Misalnya buat kegiatan. Kegiatan itu yang dimaksud tugas. Ngerti? Gimana Ibu? Mudah-mudahan ngerti ya teman-teman ya. Coba kreatif sedikit loh untuk mengajarnya. Ya. Pak, saya juga punya pengalaman waktu di Nabire 2016 kah 17.
itu anak-anak tidak lulus. Anak-anak bakar sekolah, selesai sudah. Sekarang kita mau pergi ke pedalaman lagi, Boroton tidak tahu di sana. Enggak, tadi saya sudah ajarkan kan? Ya. Karena apa? Ya. Silakan. Ya, kalau pergi ke, saya beritahu kepada Anda ya, kepada teman-teman ya, guru yang baik itu bisa mengembangkan talenta siswanya yang itu yang ada. Bukan, guru itu bukan memasukkan keinginan dia, mimpi dia kepada murid, bukan. Tapi menolong siswa itu bisa mewujudkan mimpinya. Kalau dengan baik-baik ini, menolong siswa mewujudkan mimpi-mimpinya. Bukan guru itu memaksakan mimpinya kepada siswa. Salah besar itu. Ya. Salah besar. Saya itu tidak bisa seni. Sorry. Saya tidak bisa musik. Tapi kalau saya lihat murid itu punya penguasaan musik, saya dorong. Gitu kan? Karena bukan mimpi saya, mimpi dia. Jadi saya heran kalau dikatakan di pedalaman itu tidak bisa belajar, saya itu heran. Kurikulum itu harus lokalitas, teman-teman. Tolong dengar baik-baik ya. Saya ini disertasi saya tentang kurikulum. Ya, disertasi doktor saya tentang kurikulum. Ini saya jelaskan kepada Anda. Kurikulum itu lokalitas. Jadi kalau Anda mengatakan mengajar di pedalaman, maka lihatlah lokalnya itu apa yang perlu dikembangkan di masyarakat itu. Jangan Anda bawa tempat Anda ke sana, itu salah. Ya nanti sia-sia Anda belajar, mengajar di sana gitu ya. Lokalitas. Dan cobalah dikembangkan, banyak orang-orang yang bisa mengajar dengan baik begitu ya. Mungkin Anda pernah mendengar siapa Butet mengajar di suku itu kali ya, Kubu kali ya. Pernah nama Butet kan ya? Mengajar di suku Kubu kan? Termasuk sukses dia kan? Itu jadi lihat daerahnya, lokalitas, apa yang perlu dikembangkan di sana. Jadi supaya siswa kita itu dapat bertumbuh, dapat mengembangkan daerahnya. Daerahnya itu pertama. Kan bukan disuruh mereka pergi dari daerah kan, kalau mereka belajar kan. Kalau mereka belajar, yang pertama itu adalah dia tuh mampu hidup bersama dengan relasi dengan daerahnya dan mengembangkannya. Kemudian mengembangkan daerahnya menjadi sama dengan daerah-daerah lain, bukan dia dipindahkan dari daerah itu. Seperti itu ya. Memang ini nggak gampang sih, mesti ada kerja keras, evaluasi, hati guru gitu ya. Hati guru nih. Saya soalnya sudah banyak mengajar kata orang dari daerah itu tidak bisa. Tapi saya sudah mengajar mereka-mereka yang dari daerah, banyak yang melampaui orang-orang dari kota besar. Jadi saya tidak percaya itu. Ya. Ini saya guru lama loh, dosen lama ya. Bukan baru setahun. Sudah lama sekali ya. Dan saya sudah menjadi cukup lama menjadi pimpinan dari penjaminan mutu ya, penjamin mutu pendidikan. Ya. Sampai sekarang saya menjadi ketua penelitian perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia gitu ya. Jadi bukan baru nih teman-teman ya. Gimana? Cukup jelas? Ada lagi yang bertanya? Jangan takut-takut ya. Kalau Anda ingin Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yanuaris. Begini Pak, saya agak tertarik sedikit dengan penjelasan Bapak yang sempat tadi ada katakan bahwa kita sebagai guru harus melihat kemampuan anak, dia lebih menonjolnya di misalnya di pelajaran apa seperti itu. Iya. Ya. Ya. Artinya ini kembali lagi kepada kurikulum kita. Ya. Kurikulum kita ini kan dia mengharuskan anak yang umurnya masih 10 sampai berapa tahun itu dipaksakan untuk harus menguasai semua mata pelajaran. Ya. Ini dipaksakan, betul. Jadi kan ini membuat kesulitan juga bagi anak itu.
Jadi yang seharusnya itu kita mesti melihat anak itu menonjolnya di mana, supaya jangan kurikulum ini kita paksakan anak untuk harus menguasai semua mata pelajaran. Jadi seperti itu, Pak. Kira-kira solusi untuk kita tidak perlu lagi mengikuti kurikulum ini, tetapi kita melihat basic anak ininya seperti apa, supaya kita mengarahkan sejak dari kecil itu, supaya dia tumbuh ke depan itu dia harus mengikuti itu. Gitu. Artinya apa? Karena kalau dia menghafal semua mata pelajaran, ujung-ujungnya dia akan pasti memilih satu. Ya, yang baiknya kita sudah harus melihat dari awal, sejak masih di SD ataukah TK gitu. Jadi sudah harus kualifikasikan mereka dari sekarang seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak, kita melihat anak yang memiliki kemampuan yang sudah menonjol di bidang seperti itu, bisa langkah apa yang kita bisa ambil untuk melengkapi mereka punya pengetahuan itu. Terima kasih. Baik teman-teman, ya saya ini kan sebenarnya orang teknik, tapi dipaksa bapak saya masuk untuk jadi ekonomi, jadi pengusaha. Saya malas sekali. Kemudian saya tinggalkanlah itu sekolah itu, sudah tingkat terakhir. Sudah pasti saya sebenarnya kalau diam itu lulus. Kemudian saya sekolah teologi. Saya teologi belajar sungguh-sungguh, nilai cukup baik. Kemudian doktornya saya masuk di penelitian di Universitas Negeri Jakarta. Lolos saya, karena saya menyenangi bidang penelitian. Jadi dari tahun 2006 saya sudah jadi peneliti. Coba Anda bayangkan seorang pendeta, seorang dosen peneliti agama masuk dalam program penelitian, program doktor. Bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Orang-orang yang tamatan itu aja belum tentu mampu menyelesaikannya. Ya. Bahkan yang lebih mungkin lebih kurang sulit juga nggak selesai, belum. Banyak yang belum selesai 4-5 tahun. Kenapa? Karena memang saya meminati bidang itu gitu. Jadi usahakan kalau mengajar siswa itu cari mereka minatnya di mana. Kemudian yang kedua, gurunya itu sering sih, saya ini salah satu penilai. Salah, Anda ini menilai siswa. Jadi contohnya begini, maafkan saya. Contohnya saya waktu itu pernah belajar statistik, saya bisa sebut, di Universitas Negeri yang cukup bagus. Dua-duanya. Di satu universitas negeri, yang bisa lulus hanya minimal nilai B. Tapi satu universitas negeri lagi, namanya nilai cukup B-. Sudah lihat? Kemudian kita ditanya, Pak, kalau Prof, kalau saya bawa nilai Prof ke sekolah saya tidak lulus. Kenapa? Nilai saya harus B. Oh, kalau gitu saya naikkan B saja. Ngerti maksudnya? Karena bagi saya, B itu lulus. Maka B itu setara dengan nilai itu di B. Di tempat yang sama-sama universitas nih. Universitas negeri. Jadi persoalannya begini teman-teman. Kalau teman-teman membuat penilaian itu mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Jadi kalau yang namanya penilaian, evaluasi itu lihat standarnya bagaimana gitu. Jadi jangan buat standar itu hantam saja. Jadi mesti lihat, maka itu kalau mengajar apapun juga lihat yang paling mudah mana, yang sedang mana, yang sulit mana. Ngajar matematika, pelajaran yang mudah itu mana, yang sedang mana, yang sulit yang mana. Jadi kalau dia tidak punya bakat matematika, cukup yang mudah selesaikan. Jangan kasih yang sedang atau yang berat. Itu seperti itu. Dia punya bakat lain, nanti dia akan mendapatkan nilai tertingginya di bakatnya. Misalnya dia bakatnya interestnya di bahasa. Nilai tertingginya di bahasa. Mungkin matematikanya cukup 6. Tapi jangan buat yang sulit-sulit. Ya, maaf ya tuh. So, cukup yang memang bisa membekali dia hidup, pelayanan, bekerja gitu loh. Melanjutkan bidang-bidang dia gitu. Cukup di situ.
Jadi jangan sampai semua diberikan bobot yang tinggi, ya kasihanlah masih siswanya. Ya, kalau dia seni yang tinggi. Seni itu kan banyak latihan musik, apa segala macam. Ya yang lain-lainnya cukuplah standar. Begitu ya. Ujian nasional kan kalau sudah dikatakan. Sekarang Anda mau ikut ujian nasional atau apa? Nggak ada lagi, ukuran aja. Nanti pun lama-lama kita akan tahu. Kurikulum sekarang kan kurikulumnya berbeda. Kurikulum merdeka. Saya kan salah satu reviewer ya, salah satu buku siswa ya. Tapi buku agama, saya selalu salah satu reviewer. Saya juga bilang, ini gimana cara-caranya gitu. Mesti dilihat juga. Jadi begini, teman-teman tadi lihat dari kecil, dari SD itu kalau Anda mengajari daerah, lihat bakatnya. Kalau bisa, bakatnya itu, interestnya itu yang menonjol. Bidang-bidang pelajarannya itu di sana. Jadi jangan hanya matematika, fisika, kimia, biologi dong. Atau mungkin yang lain gitu ya, PS gitu. Mungkin seninya ditingkatkan, olahraganya ditingkatkan. Ya kan? Banyak pemain bola bagus-bagus nggak perlu matematika loh. Maafkan saya ya. Ngapain belajar main bola kerja tiap hari matematika? Nggak sempat lah dia main bola atau main bulu tangkis. Kasihlah dia menghitung saja, maafkan ya. Tapi teman-teman yang olahraga, bimbing anak ini sungguh-sungguh biar berkarya di bidangnya yang baik. Seni juga, bahasa, ya. Kembangkanlah bakat-bakatnya. Tapi yang lainnya mungkin cukup standar. Bukan tidak belajar ya teman-teman ya. Jadi kasihlah nilai di mana guru itu mesti pandai mengukur kalau siswa saya menguasai matematika dalam mata pelajaran ini sudah cukup membekali dia dalam misalnya relasi dengan masyarakat, kemudian juga dalam pengembangan ilmu-ilmu yang lain. Nah itu mesti tahu. Jadi dia akan hanya diberikan standar itu saja. Tidak disamakan dengan orang yang mempunyai kemampuan di matematika. Jangan, kasihan. Juga begitu. Kalau dia punya kemampuan matematika, jangan suruh seninya tinggi-tinggi. Nah, kalau saya disuruh belajar seni, musik, ya habis saya. Saya pelajaran paling mengerikan untuk saya itu dulu di kampus itu buat kur. Saya kalau kur itu ngantuk. Diukur suara saya kan dites. Ditanya, kamu suaranya apa? Bass atau apa? Saya nggak tahu suara apa. Ya pokoknya sampai gurunya pun dulu bingung mengetesnya. Tapi kan bukan gara-gara itu hanya gara-gara saya tidak lulus itu saya tidak lulus sekolah teologi dong. Kan bisa gitu. Yang penting saya ikut belajar, tahu kan, mengerti. Seperti itu teman-teman ya. Silakan ya, tolong kembangkanlah ya survei-survei yang menarik itu. Coba lihat dong siswa-siswa dari sana yang melanjutkan tuh bidang apa saja, yang di luarnya berhasil bidang apa saja, dibawa, dipromosikan, dicari lah, ya. Di daerah itu bakatnya apa? Wah kalau sampai seperti itu menarik saya. Pak, jadi sekarang, ya. Sebentar. Waktu kita menunjukkan 0:15.00 di Papua, jadi kita break dulu. Baik, sudah selesai ya. Terima kasih ya untuk usulannya ya. Kita akan akhir. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya berharap ini ngajarnya terlalu semangat kali sampai lupa jam. Saya berharap teman-teman menggunakan penelitian survei dan pertanyaan survei dengan baik ya. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Halo, apakah ditutup dengan doa atau gimana? Moderator? Atau saya tutup dengan doa aja ya? Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pelatihan yang sudah berlangsung ini, dan Tuhan menolong teman-teman guru-guru bisa belajar, bisa mengajar dengan baik, dan berkarya di tempat-tempat di mana mereka diutus. Biarlah mereka memiliki hati sebagai seorang guru yang selalu mendorong siswa-siswa mereka bisa memberikan yang terbaik, berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, negara, bagi gereja, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan.
untuk apa moderator?